Selamat malam, saya Ngurah Herlin Prihandani. Saya kembali akan sedikit mengulas tentang apa yang pernah saya sampaikan di beberapa video-video saya sebelumnya, bahwa fenomena yang terjadi di Republik ini hampir setahun lah pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo purna tugas sebagai presiden 2 periode di Republik ini. Saya katakan bahwa apa yang terjadi pada saat ini adalah merupakan sebuah upaya terstruktur, upaya melakukan pembunuhan karakter terhadap diri beliau Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menggunakan isu-isu dan fitnah yang dengan sengaja dilakukan, disebarluaskan untuk merusak reputasi dan kredibilitas beliau di mata publik. Hal ini memang sering terjadi dalam persaingan politik yang keras, di mana lawan politik menggunakan tuduhan-tuduhan palsu untuk bisa menjatuhkan kredibilitas dan reputasi beliau Bapak Joko Widodo. Ini sudah sangat jelas, sangat-sangat jelas. Dan ciri-cirinya sekelompok orang melakukan sebuah tindakan pembunuhan karakter politik dari lawan politiknya berupa penyebaran fitnah dan tuduhan palsu, di mana orang-orang menyebarkan rumor, tuduhan serta tidak mendasar, atau menyebarkan berita yang pada satu sisi itu benar tetapi dilebih-lebihkan. Contohnya apa? Sesuatu yang benar tetapi dilebih-lebihkan. Persoalan hadiah rumah dari negara kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia. Disinilah kuncinya. Semua mantan presiden dan mantan wakil presiden diberikan hak yang sama, diberikan hadiah ataupun hibah dari negara atas pengabdian selama menjadi presiden ataupun wakil presiden. Ada amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 1978 yang kemudian tertuang lagi dalam Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu bagaimana lagi? Isu yang ditampilkan itu terstruktur dan masif, dengan memanfaatkan media-media sosial, termasuk juga dilakukan di media televisi nasional. Kenapa kemudian media massa berskala nasional, begitu juga dengan televisi nasional turut serta dalam usaha pembunuhan karakter seseorang? Saya di sini berikan contoh Tempo, dan juga acara di bawah naungan media Tempo itu adalah Bocor Halus. Lalu apa lagi? Rakyat Bersuara di iNews, dan juga presenter TV One Andromeda Mercury itu pun turut serta dalam upaya yang sekali lagi saya katakan adalah upaya pembunuhan karakter terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Memanfaatkan media, entah media sosial maupun media massa berita, media televisi nasional maupun koran-koran
baik itu secara online maupun juga media massa biasanya. Bisa juga menggunakan buzzer-buzzer dan juga akun anonim untuk menyebarkan propaganda yang tujuannya merusak citra, merusak kredibilitas dari Bapak Joko Widodo. Ini sudah sangat jelas, ya, sangat jelas. Caranya menyampaikan, ya, caranya menyampaikan tuduhan-tuduhan terus diberikan ruang, diberikan tempat yang begitu leluasa bagi orang-orang yang dengan sengaja melakukan tuduhan hal yang sesungguhnya tidak masuk akal. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Tuduhan ijazah Pak Joko Widodo. Ya, tuduhan terhadap ijazah Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo 20 tahun terjun di dunia politik sejak 2005. Ketika pertama kali dicalonkan sekaligus mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini 5 kali mengeluarkan surat rekomendasi untuk mencalonkan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, entah ketika pemilihan wali kota Solo 2 kali, pemilihan gubernur DKI Jakarta 1 kali, dan pemilihan presiden Republik Indonesia 2 kali. Secara logika, kalau kita mau berpikir 5 kali mencalonkan dengan ijazah yang sama, ya, dengan ijazah yang sama, dan 5 kali juga itu ijazah beliau harus distempel basah atau dengan kata lain dilegalisir sebagai, ya, dokumen dan syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh siapapun yang mencalonkan ataupun dicalonkan sebagai pimpinan kepala daerah tingkat 2 provinsi, apalagi untuk menjadi calon presiden. Ya, secara logika saja, secara logika paling sederhana, ya. Lalu apa tujuan yang hendak dicapai dengan berbagai narasi, berbagai tuduhan-tuduhan yang bertubi-tubi? Satu saja tujuannya, pembunuhan karakter terhadap diri pribadi beliau Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan keluarganya. Kenapa harus dimatikan? Kenapa harus dihentikan? Karena dianggap berbahaya bagi lawan-lawan politiknya. Itu kuncinya. Jadi lawan-lawan politik dari beliau Bapak Insinyur Haji Joko Widodo saat ini sudah benar-benar tahu betapa luar biasanya pengaruh seorang Joko Widodo, Jokowi di Republik ini. Ya. Apapun itu bentuknya, sudah sangat jelas terlihat arah dari tuduhan Roy Suryo, Rizwan, Tifa, dan gerombolannya tentang ijazah Pak Joko Widodo, lalu menyasar ke putra sulung beliau yang kini duduk sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Artinya apa? Ketika Mas Gibran dilantik, lalu 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo Gibran, lawan politik Gibran, dalam hal ini lawan politiknya Pak Jokowi, tahu pasti bahwa Gibran Rakabuming Raka itu memiliki potensi yang luar biasa seperti ayahnya Insinyur Haji Joko Widodo. Ya. Ada beberapa ciri gerakan yang menjadi indikasi upaya pembunuhan karakter seseorang, dan dalam hal ini pembunuhan karakter yang ditujukan kepada karakter beliau Bapak Joko Widodo. Biasanya sifatnya itu multidimensi, melibatkan berbagai pihak dan melalui beberapa tahapan
untuk bisa mencapai tujuannya menghancurkan reputasi, kredibilitas, dan martabat dari Pak Joko Widodo. Ciri-cirinya jelas banget, penyebaran informasi palsu atau manipulatif. Ya, apa buktinya? Penyebaran informasi palsu. Jelas tuduhan ijazah terhadap Pak Joko Widodo. Kalau saya saja yang hanya rakyat biasa, ibu rumah tangga biasa, saya tahu pasti tidak mungkin ijazah Pak Joko Widodo palsu. Kenapa? Institusi yang mengeluarkan sudah mengatakan beliau alumni dengan data yang dimiliki. Ya. Dan ijazah itu 5 kali dilegalisir di institusi yang mengeluarkan itu ijazah, Universitas Gadjah Mada. Kenapa saya berkeyakinan? Pihak-pihak yang menuduh tidak ada sekalipun yang melakukan tuntutan, melaporkan ke pihak berwajib Universitas Gadjah Mada. Ya, ada memang tuntutan, ada memang yang sampai masuk ke pengadilan, tapi itu berdata. Ya. Dan itu sudah kalah dan akan kalah. Saya yakin akan kalah. Kemudian apa lagi cirinya? Penyebaran rumor dan disinformasi. Ya, melebih-lebihkan fakta untuk menciptakan citra Pak Joko Widodo itu semakin negatif. Dihembuskan terus-menerus, diberikan ruang yang begitu luas ya oleh media nasional. Sebut saja TV One, ILC-nya Karni Ilyas ya. Kemudian Rakyat Bersuara milik iNews. Terus di mana lagi? Lewat majalah, lewat berita koran, Tempo. Kemudian mana lagi? Media sosial. Buzzer, akun buzzer dan akun anonim terus secara masif menyebarkan itu. Sedangkan di Republik ini pengguna media sosial sudah sangat banyak. Ya. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Kritik yang tidak mendasar dan berlebihan. Contoh KCIC. Menempatkan dan memposisikan seolah-olah kereta cepat Jakarta-Bandung itu sama halnya dengan proyek mangkrak Hambalang, proyek monorel era Megawati dan Gubernur DKI Sutiyoso pada saat itu. Seolah-olah ingin memposisikan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek barang yang sudah jadi dan beroperasi 2 tahun, seolah-olah ingin diposisikan sama seperti proyek-proyek mangkrak era 2 presiden sebelumnya, Megawati di monorel dan SBY Hambalang. Kemudian ini yang paling jahat, menyerang secara personal. Kenapa saya katakan menyerang secara personal? Sampai mendatangi area makam keluarga besar Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kaitannya apa dengan tuduhan ijazah beliau palsu? Ijazah Pak Jokowi palsu dengan mendatangi makam. Lalu di situ si Tifa mengatakan, Fik ini bukan orang tua kandung Pak Joko Widodo. Itu sudah menyerang secara personal beliau. Ya. Kemudian di media nasional, televisi nasional menyajikan narasi negatif tentang Pak Joko Widodo. Ya. Narasi-narasi negatif terus digaungkan di acara-acara podcast. Lalu potongan-potongan video itu disebarluaskan. Satu contoh lagi. Ya, bagaimana karakter Mas Gibran juga ingin dihancurkan pada saat datang ke, kalau tidak salah, ke Kesultanan Ternate ya, ketika beliau menerima gelar. Mas Wapres Gibran berhenti berpidato karena ada adzan, tetapi oleh satu akun Negeri Para Begundal itu videonya dinarasikan sebagai beliau Wapres Gibran Planga-Plongo tidak bisa berpidato. Beruntung ada manusia-manusia bersih di Republik ini yang kemudian menyebarkan video yang sebenarnya, bahwa pada saat beliau berpidato
azan berkumandang. Tuhan masih melindungi orang-orang baik di Republik ini. Apa tujuan lainnya? Ya, ini usaha pembunuhan karakter terhadap beliau adalah taktik yang umum digunakan dalam dunia politik, di mana pelaku, lawan politik dari Bapak Joko Widodo, menyebarkan isu-isu sensitif termasuk fitnah. Agar supaya apa? Kepercayaan masyarakat menurun terhadap Pak Joko Widodo dan kredibilitas Pak Joko Widodo buruk di mata masyarakat. Ya, media nasional, media sosial digerakkan dengan begitu masif untuk terus menyebarkan berita-berita yang menyesatkan. Lalu apa tujuannya akhir lagi? Ya, apa tujuannya? Melemahkan pengaruh Pak Joko Widodo dalam perpolitikan di Republik ini. Tetapi Tuhan sekali lagi selalu melindungi orang-orang yang berjalan di jalan yang jujur, yang baik di Republik ini. Ya, akan selalu terbuka, akan selalu ada yang memberikan counter terhadap berita-berita busuk yang berusaha untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap beliau, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Ini sebenarnya sangat berbahaya, amat sangat berbahaya. Ya, kenapa saya katakan berbahaya? Bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Disitulah ya peran dua organisasi terlarang di Republik ini turut terlibat, HTI dan FPI. Ya, HTI diwakili oleh pendukung Anies Rashid Baswedan. Capres gagal 24% Pilpres 2024 lalu. Ya. Kemudian partai mantan penguasa. Ada dua partai mantan penguasa di Republik ini. Itu sudah jelas. Ada yang diwakili oleh Ruslan Buton, caleg gagal dari Partai Biru berlambang Mercy, Dapil Sultra, dan juga diwakili oleh Roy Suryo, dan yang lagi satu diwakili oleh Baser-Baser, partai yang ketua umumnya pernah menjadi presiden, ya, hasil mengkudeta almarhum Gus Dur. Dan saya sampaikan di sini, ya, saya tidak akan membiarkan manusia-manusia busuk di Republik ini melakukan rencana pembunuhan karakter terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya Ngurah Erlen Punarbawu, saya anggota Brigade Gibran Nusantara. Saya Bolo Demase. Jokowi is me. Salam waras.